Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat acara kesayangan kita ini Speak Up Podcast. Speak Up Podcast pada malam hari ini kedatangan satu narasumber yang kita akan membahas bagaimana sebenarnya aksi premanisme yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tentu kalau kita melihat dari instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Presiden kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri kepada bawahannya sudah sangat jelas penindakan kemudian pemberantasan aksi teror premanisme di tengah masyarakat menjadi fokus utama kepolisian saat ini. Dan sudah hadir bersama kita untuk membahas itu beliau adalah Kombes Kompol ya, Polisi Kompol Yasmara Harahap. Apa kabar Bang? Baik. Beliau ini Kasubdit 3 ya, Kasubdit 3 di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Ya. Yang membawa bidang jatan ras ya, kejahatan dan kekerasan ya. Berarti kalau Bang Yasmara ini dilihat oleh preman pasti takut ini ya. Ya memang kita apalagi minggu-minggu ini kita memang lagi gencar-gencarnya. Kita buka masker Bang, karena kita sudah sesuai inilah protokol kesehatan. Ya. Bang, kalau apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana? Mas Aki, sehat? Pertemuan kita yang pertama ya. Iya. Bertugas di sini dari akhir 2019. Iya, saya masuk NTB 2019 akhir bulan November. Sudah melanglang buana dulu Di seputar NTB. Di luar daerah. Kemarin daerah asli Medan kan? Asli Medan. Okay. Kalau pengalaman dinas, saya pernah di Bali, pernah di Jakarta, pernah di Sumut, pernah di Maluku Utara. Nah, sekarang di sini. Sekarang di NTB. Asik Bang, tinggal di NTB. Alhamdulillah asik. Iya. Dan ditugaskan di sini untuk memberantas kejahatan dan kekerasan gitu ya. Yang ada di wilayah hukum Polda NTB. Iya. Tapi tetap sehat ya. Meskipun pandemi ini kita tetap semangat. Alhamdulillah kita jalani protokol kesehatan. Oke. Bang, kalau kita lihat kan aksi premanisme ini sebenarnya bukan hanya terjadi kali ini atau sekarang ini kan. Ya. Kepolisian juga bahkan dari sebelum-sebelumnya beberapa kali juga menangani aksi-aksi premanisme. Tetapi terakhir yang kita lihat ini menjadi fokus utama ketika Presiden berkunjung ke Tanjung Priok pada waktu itu dan mendengarkan keluhan daripada sopir-sopir angkutan barang gitu ya. Dan kemudian setelah itu Presiden menelpon Kapolri untuk menginstruksikan berantas atau membasmi aksi-aksi premanisme di tengah masyarakat. Di Polda Nusa Tenggara Barat sendiri bagaimana Bang sampai saat ini? Untuk di Polda Nusa Tenggara Barat sendiri, setelah Pak Kapolri mendapat instruksi dari Presiden, kemudian Pak Kapolri memberikan instruksi ke Polda jajaran, di Polda NTB langsung membuat telegram kepada jajaran untuk melaksanakan operasi pemberantasan premanisme. Operasi pemberantasan premanisme. Itu yang sebenarnya ini masuk dalam kegiatan KRYD namanya, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, selain premanisme, kita juga yang berkaitan dengan curat dan curanmor dalam kegiatan KRYD itu. Oke. Nah, jadi ada 4 target dalam kegiatan KRYD yang kita lakukan di Polda NTB. Nah, untuk khusus premanisme sendiri itu sudah banyak yang kita amankan, baik itu dari jajaran maupun Polda sendiri terkait premanisme. Itu ada sekitar 300-an kasus. 300-an kasus dengan dari 300-an tersangka. Itu dari sejak instruksi dikeluarkan. Banyak ternyata preman kita banyak sekali. Khususnya di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah. Itu banyak. Lombok Timur juga, Lombok Timur. Oh, banyak perkumpulan preman-preman. Pungli-pungli yang mungkin di tempat parkir wisata, tempat parkir pasar-pasar, pelabuhan, pertokoan itu banyak.
Banyak ya? Banyak yang kita amankan. Bang, berarti jelas apa yang kemudian langsung mengeluarkan Kapolda juga mengeluarkan telegram Ya. untuk bagaimana memberantas aksi premanisme ini, itu ditindaklanjuti langsung oleh Kapolres-Kapolres di bawahnya. Tindak lanjut ya, langsung pada hari itu juga. Hari itu juga turun, buat telegram, langsung melaksanakan kegiatan. Sampai pada hari ini, dan terus sampai tanggal 11 nanti kita sesuai dengan TR KRID kita. Oke. Sampai dengan tanggal 11 Juli. Setelah itu tidak ada lagi. Setelah itu kita lihat situasi, kalau memang masih diperlukan kita terus Lanjutkan lagi. lanjutkan. Oke. Berarti dilaksanakannya mulai dari tanggal 15 Tanggal 10 Pak Kapolri memberikan instruksi, kita 10 Juni langsung instruksi, langsung dieksekusi begitu. langsung dilaksanakan. Bang, kalau kita lihat sebenarnya aksi premanisme ini kenapa bisa marak terjadi di tengah masyarakat? Kalau kita lihat dari motifnya, rata-rata motif ekonomi. Oke. Pelaku-pelaku ini dengan motif ekonomi yang melaksanakan aksinya untuk mendapat keuntungan pribadi. Oke. Keuntungan pribadi dengan melakukan pemerasan kepada masyarakat. Oke. Ya, salah satu contoh memang kecil, mungkin hanya parkir bayar berapa, 5.000, tapi kan itu 10.000. liar, itu liar, Iya. tidak diizinkan, tidak ada dari Pemda yang menentukan tarif sekian. Jadi memang mereka melakukan sendiri, sendiri aksi untuk mendapat keuntungan pribadi. Bang, mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya yang dimaksud premanisme itu apa sih sebenarnya? Apakah mereka yang menodongkan pisau begitu, mau merampok, mau apa segala macam itu? Premanisme sendiri artinya ya sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara melakukan pemerasan terhadap orang lain. Oke. Jadi Dengan jalan yang tidak dengan, konstitusional lah, tidak ada. mau itu nanti melalui jambret juga termasuk. Jadi akhirnya kenapa? Karena dia melakukan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi makanya kita rangkai dengan kegiatan curas, curanmor, curat, dan premanisme. Itu satu paket. Satu paket. Jadi. Satu paket dalam bingkai premanisme. Ya. Terus kalau kita lihat Bang, di Polda sendiri itu sudah bisa dipetakan nggak aksi-aksi premanisme ini? Untuk Polda sendiri kita memetakannya berdasarkan kita lihat ada informasi dari masyarakat dan anggota sendiri yang lidik ke lapangan. Itu ada beberapa tempat di mana terjadi aksi premanisme ini, di pertokoan, di pasar-pasar, kemudian di pelabuhan, kemudian di pasar-pasar yang modern, contoh misalnya Termasuk pasar tradisional. juga ada. Nah, itu informasi dari masyarakat dan anggota yang didik menemukan ada aksi premanisme. Kemudian kita tindak lanjuti. Tempat-tempat wisata juga termasuk. Tempat wisata juga ada. Pungutan-pungutan liar di tempat wisata juga ada. Banyak. Kan kita lihat di tempat-tempat wisata kadang parkirnya tidak beraturan. Ya. Ada yang parkir 20.000, ada yang parkir 10.000. Itu termasuk juga. Seperti saya sampaikan tadi, karena tidak ada ditetapkan, akhirnya mereka Tidak ada regulasi yang mengatur itu. tidak, begitu. bukan tidak ada, mereka tidak mengikuti regulasi itu. Tidak mengikuti regulasi itu, akhirnya mengambil keuntungan sendiri dari kegiatan yang mereka lakukan di tempat pariwisata tadi. Oke. Mungkin dengan ancaman kalau misalnya tidak bayar sekian, ya mungkin nggak bisa parkir di situ, masyarakat tidak bisa masuk. Atau mungkin kendaraannya tidak aman kalau tidak membayar. Oke. Bisa jadi dengan ya itu sebenarnya ancaman psikologis juga bagi masyarakat. Artinya secara tidak langsung kita sudah merasa terancam sebenarnya. Terancam dengan kegiatan itu. Kalau tidak mau bayar ya berarti mungkin khawatir selama di tempat wisata aman nggak kendaraan saya ini. Iya. Nah, dari 300-an yang kemudian sudah ditangkap lah katakan seperti itu oleh tim dari Polda termasuk bekerja sama dengan Polres, apa saja jenis pelanggaran dan aksi premanisme yang dilakukan oleh orang-orang ini, Pak? Identifikasi dari hasil dari 300 orang yang sudah ditangkap itu. Secara umum yang seperti saya sampaikan tadi, pungutan liar. Pungutan liar itu di tempat yang masyarakat banyak ada di sana menggunakan kendaraan menuju tempat tersebut. Contoh ya tadi pasar, tempat wisata itu dipunguti. Dipunguti walaupun kecil-kecil, tapi kalau dari sekian banyak orang kan banyak.
Sedikit kali banyak kan banyak. jadinya. Nah, di pelabuhan-pelabuhan juga ada sebagian, Masih ada. Nah, tapi sudah kita ini tindak lanjuti. Kemudian di pasar-pasar tadi, pasar tradisional itu banyak yang di pertokoan. Nah, salah satu di pertokoan. Di pertokoan ini ada uang kebersihan. Nah, uang kebersihan itu yang itu sering kita dengar itu. padahal tidak dibersihkan juga. Nah, cuman sekedar dikutip. Nah, yang bersihkan ya tetap yang punya toko. Yang bersih uangnya gitu. Jadi ya dengan begitu aja kan yang pemilik toko yang sudah bayar berharap ada mendapatkan pelayanan kebersihan, ternyata ya tetap mereka juga yang bersihkan, keluar uang juga. Nah, itu kan salah satu bentuk. Oh, itu banyak yang ditemukan juga. Banyak. Termasuk kan waktu itu menangkap FBR ya. Forum bertas ini yang di seputar sini itu, contohnya. di Mataram gitu ya. Sampai saat ini berarti kalau kita lihat Bang, dari beberapa modus-modus yang dilakukan dalam aksi premanisme yang sudah berhasil ditangkap oleh teman-teman dari kepolisian itu lebih kebanyakan pungli. Itu di tempat-tempat wisata. Nah, kalau misalkan di pelabuhan nih, pelabuhan kita di sini sama tidak dengan apa yang ditemukan oleh Presiden pada waktu itu? Kan Presiden mendengarkan curhatan dari sopir-sopir truk itu begitu kan, dan kita punya pelabuhan juga dengan pelabuhan yang sama begitu, bongkar buat barang yang ada di Lembar. Itu terjadi juga seperti itu Bang? Kurang lebih modusnya sama, tapi hanya mungkin nominalnya saja yang berbeda. Jadi kenapa tidak ada yang supir-supir ini teriak? Mungkin dianggap mereka masih sanggup mungkin pada saat itu. Tapi kan ini sudah seharusnya tidak boleh dilakukan. Tidak ada istilahnya itu yang memberatkan supir-supir ini untuk melakukan kegiatannya di pelabuhan, itu tidak boleh apapun bentuknya. Mereka ya kerja juga, kenapa harus dikutipin lagi? Jadi modusnya sama dengan yang sama, tapi mungkin nominalnya yang berbeda, jumlah pungutannya. Jadi mungkin di sini agak lebih sedikit gitu kan, tapi tetap itu merugikan. Apapun ceritanya itu merugikan. Tapi memang sering dari meskipun Polda menertibkan itu, masih juga ada aduan sampai saat ini dari masyarakat. Kita tetap menampung. Karena sudah sekian banyak yang kita ada yang masuk tidak? Informasi yang masuk tetap kita buka. Kita layanan baik itu secara media sosial kita ada di Tim Puma ya. Kalau kita di Polda Tim Puma ada jajaran Tim Puma. Itu ada, website kita ada, IG kita ada, dan hotline kita juga ada. Nah, jadi masyarakat bebas untuk melaporkan, bukan hanya premanisme, semua yang dirasa berkaitan dengan kejahatan yang dialami itu bisa melaporkan. Artinya itu yang penting Bang. Ketika masyarakat mungkin tidak berani atau mungkin sungkan untuk mengakses langsung ke kantor kepolisian, melapor ke polisi secara langsung terkait dengan aksi-aksi premanisme yang ada di wilayah mereka, atau mungkin yang mereka temukan, itu bagaimana cara mereka melapor? Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang saya rasa semua masyarakat, baik itu tua muda, anak-anak, sudah pegang HP, gadget, sudah bisa mengakses yang website kita atau hotline kita, sudah bisa menelpon nomor yang kita 110. Bukan, ada nomor khusus untuk Tim Puma. Tim Puma khusus. Kemudian IG kita juga bisa ada message yang bisa dikirim ke kita. IG-nya apa namanya Bang? IG Tim Puma. IG berarti media sosialnya juga Tim Puma. Jadi begitu masyarakat katakanlah mau mengakses dan mau melaporkan misalkan apapun yang terjadi terkait dengan aksi premanisme ataupun yang lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, bisa langsung mengakses media sosial. Ada operator yang akan menjawab keluhannya seperti apa. Kalau memang nanti ada saran-saran tertentu harus buat laporan, nanti akan disampaikan pada pesan tersebut. Disampaikan, diarahkan lah. Intinya diarahkan masyarakat supaya jangan takut untuk melaporkan, nanti akan diterima oleh Polda ataupun Polres ataupun Polsek. Tetap kalau perlu dibuat laporan, tapi kalau yang bisa langsung, yang butuh segera, bisa langsung kita tindak lanjuti karena operatornya aktif terus dan bisa langsung berhubungan dengan kita yang di lapangan. Selama ini sudah ada yang ditindaklanjuti dari hasil laporan masyarakat yang melalui media sosial? Bisa, gitu. sudah ada. Termasuk dari hotline? Termasuk dari hotline. Berapa persen masyarakat yang sudah berani melapor sekarang?
persentasenya ya memang masih sekitar 50-an% lah ya, belum sampai 100%. Kenapa? Karena mungkin yaitu tadi sudah ada yang melapor secara langsung, bukan hanya lewat media sosial. Karena kan memang untuk tindak lanjutnya memang harus dilaporkan. Misalnya terjadi pencurian, ya harus buat laporan di Polsek atau di Polres atau di Polda. Laporan resmi lah. Laporan resmi baru bisa kita lakukan proses lidik sidik. Ini hanya menerima, kalau di medsos itu yang kira-kira quick responnya, kecepatan aja. Butuh kecepatan. Artinya ada aduan dari masyarakat yang sifatnya tidak membutuhkan laporan resmi, begitu kan? Baru kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Misalnya dia melihat ada satu kejadian di jalan, pada saat itu masih terjadi, dia lapor di situ, kita ke lokasi kejadian. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bang. Kita akan break sejenak. Saya akan kembali sejenak perwara berikut ini. Ya baik pemirsa, masih bersama kami di Speak Up Podcast pada malam hari ini, dan kita masih berbicara bagaimana sebenarnya aksi premanisme yang terjadi di daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Saya ingin kembali ke Bang Yasmara ya. Bang, kalau tadi kan kita banyak bicara bentuk-bentuk kegiatan ataupun aksi yang sudah dilakukan oleh Polda NTB untuk kemudian menghilangkan atau setidaknya memberantas aksi premanisme yang ada di NTB ini. Dari 300-an kasus yang kemudian sudah ditangani ini, apakah mereka sepenuhnya akan diproses lebih lanjut atau dilakukan pembinaan atau seperti apa modelnya nanti? Yang sudah dilakukan diamankan oleh Polda NTB dari 300-an itu memang sebagian besar itu yang premanisme dilakukan pembinaan saja. Kenapa? Karena pada saat kita mengamankan memang dia tidak pada saat melakukan aksinya. Nah, jadi kan kita melihat, wah ini kita indikasikan melakukan pungutan liar. Kemudian ya kita bawa ke kantor, akhirnya dilakukan interogasi, kemudian ya 1 kali 24 jam ya kita lakukan pembinaan, ya kita pulangkan dengan catatan kalau mereka melakukan lagi ya akan kita akan proses. Karena memang pada saat melakukan itu rata-rata yang diamankan itu ya hanya pelakunya dan barang bukti uang yang di kantong. Kalau uang kan kita belum tentu itu dari hasil punglinya kan. Tapi tetap kita amankan dulu di kantor, kita bina dulu, baru kita pulangkan, kemudian diberikan arahan supaya jangan melakukan lagi, dan akan dimonitor terus. Kalau besok ketemu lagi bahaya ya. Pasti akan disikat habis ya. Kalau ketemu lagi, intinya akan lebih tegas tindakan yang diambil oleh Polda NTB beserta jajaran. Abang pernah ikut untuk turun langsung menangkap. Kita ada tim opsional dan saya mendampingi, dan tetap mendampingi. Para kasat-kasat di jajaran juga mendampingi tim opsional mereka pada saat melakukan operasi premanisme atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Banyak yang sering melakukan perlawanan nggak, Bang? Kalau preman kan namanya preman kan? Karena rata-rata kan didatangi tidak pada mereka lagi berkelompok. Contohnya pungutan liar dia sudah di pos-posnya sendiri kan. Diamankan ya dia sendiri, yang lain yang mengamankannya lebih banyak tentu tidak akan melakukan perlawanan. Rata-rata tidak akan melakukan perlawanan. Rata-rata ya? Tidak melakukan perlawanan. Karena dia tahu dia salah, berarti dia juga tahu dia salah. Atau sebenarnya kalau tidak tegas takut juga mereka kan? Saya kira ada nanti begitu melakukan pengamanan melakukan perlawanan, begitu kan? Sampai saat ini tidak ada yang dilaporkan melakukan perlawanan. Begitu diamankan ikut, sampai di kantor dilakukan pembinaan. Dia terorganisir atau seperti apa sebenarnya preman kita yang ada di sini, atau ya sudah mereka kadang ya bekerja sendiri-sendiri atau per kelompok 3 atau ini, atau terorganisir, ada organisasi tertentunya dia, Bang, kalau hasil dari identifikasinya? Ada yang terorganisir, ada yang sendiri-sendiri. Ya, contoh yang tadi kita bahas forum rembuk bertais tadi, itu kan berarti terorganisir.
ada forumnya. Dan yang lain-lain kalau yang hasil yang kita amankan ya sendiri, mungkin cuman nggak berkelompok besar lah, kelompok kecil saja. Ada kelompok 3 orang bergantian dia untuk jaga di satu pos, kan mungkin ada yang jaga pagi, ada siang. Jadi tidak seluruhnya itu berkelompok, ada yang kelompok-kelompok kecil saja, ada yang perorangan mungkin sendiri. Beragam ini. Kalau preman-preman yang sering melakukan pemerasan secara kayak menggunakan senjata tajam masih banyak juga. Kalau kelompok itu yang kita kelompokkan dalam kegiatan kita yang melakukan curanmor tadi. Nah itu yang membawa sajam ada yang sudah kita amankan dari kita Polda maupun Polres Jajaran ada. Kalau itu tentu beda penanganannya. Beda. Gitu ya? Kalau itu lanjut, yang membawa sajam pasti dilanjutkan prosesnya. Nah, yang membawa sajam berarti yang melakukan itu dia sudah melakukan pencurian atau sekedar dia melakukan pengancaman dengan membawa sajam, itu pasti dilakukan proses lebih lanjut. Tidak dilakukan pembinaan. Berarti yang dilakukan pembinaan ini kayak yang parkir liar, karcis, gitu seperti itu. Tapi kalau yang sudah membawa sajam, yang sudah melakukan pengancaman, apalagi sudah melakukan pencurian, nah itu apalagi sudah melukai, pasti diproses ini ya. Proses lanjut dengan pasal pemerasan, pengancaman, kemudian pencurian, curat tadi. Bang, kadang banyak yang kita temukan dan ini hasil laporan dari masyarakat juga. Kadang mereka tampangnya seperti preman, tetapi ngamen. Nah, ini kadang-kadang ngamen, hilang yang satu, datang yang lain, hilang yang satu, kan akhirnya para pengunjung biasa di tempat-tempat wisata, tempat makan kan agak risih. Nah ini kalau mereka ini tidak dikasih, marah begitu. Nah ini termasuk aksi premanisme itu seperti apa juga? Kalau yang tidak dikasih marah sudah termasuk premanisme. Tapi kalau dia sekedar datang, dia nyanyi, terus dia mungkin menyodorkan untuk diisi wadah yang dia kasih ke pengunjung mungkin tempat makan atau apa, ya itu masih sukarela istilahnya kan. Sukarela. Kalau memang tapi dia begitu tidak dikasih, dia ngamuk di sana, itu sudah termasuk premanisme. Dia mengancam dengan marah-marah tadi kan, mengancam orang yang dia minta. Dan kadang itu sering kita temukan juga, kayak semacam terorganisir begitu. Begitu dia hilang, yang satu ini datang yang baru lagi, hilang yang ini datang yang baru lagi, kan ya kecil mungkin nominalnya tapi tidak membuat nyaman masyarakat begitu. Dan ini masih sering terjadi di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang tongkrongan begitu. Kalau ada masyarakat mungkin yang mau menyampaikan ke kita aksi tersebut, pasti kita akan tidak lanjuti. Kita akan turun, baik itu dari Polda ataupun Polres. Artinya peran aktif masyarakat juga diharapkan kalau memang ada laporan seperti itu. Tapi kalau yang selama ini kita lakukan operasi di tempat-tempat keramaian, yang kita temukan masih belum ada yang melakukan aksi tersebut, marah pada saat tidak dikasih. Kalau sekedar dia ngamen, ya mungkin pemilik rumah makan atau tempat yang dikunjungi itu bisa juga mengusir untuk tidak menerima pengamen yang di lokasi tersebut. Kalau memang dia sudah melakukan pengancaman, itu sudah bentuk premanisme itu. Udah harus kita tindak lanjuti. Bang, bagaimana koordinasi selama ini dengan Polres-Polres yang ada di masing-masing kabupaten kota gitu untuk lebih serius lagi mengejarkan, terutama ada semacam target tidak yang harus ditargetkan dari Polda sendiri untuk Polres-Polres? Koordinasi kita dengan Polres, itu Pak Direktur secara rutin melakukan ANEP itu analisa dan evaluasi. Analisa dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan KRID ini. Jadi dipaparkanlah hasil setiap pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Jajaran. Kemudian dikejar kalau memang masih Polres A kok jumlahnya sekian tapi Polres B lebih sedikit, beliau selalu menganut.
Untuk Polres yang sehingga kok lebih banyak begitu. Polres yang masih belum ada hasil dia akan terpacu untuk ya lebih aktif lagi untuk mencari memang kegiatan-kegiatan premanisme ini ataupun 3C tadi, curas, curat, dan curanmor tadi. Iya. Kalau kita lihat kan Bang, seperti disampaikan tadi, berarti ada semacam pemantauan juga yang dilakukan oleh Direskrimum, termasuk juga Kapolda terutama ya, terkait dengan bagaimana gerak cepat dari Polres-Polres untuk melakukan aksi menangkap aksi dari premanisme ini. Tetapi sebenarnya dari Polres sendiri, ini kan kalau kita lihat dari instruksi Kapolri kepada Polda kan ada 5 item itu. Salah satunya juga meminta Polda dan Polres untuk melakukan merilis. Apa biar ada efeknya, dampaknya biar masyarakat tahu itu seperti apa ini? Untuk kegiatan KRYD besok kita rencana kita akan melakukan konferensi besok pagi, besok pukul 11. Besok pagi 11 itu kita rencanakan atau di semua humas Polda untuk melakukan konferensi pers kegiatan KRYD yang sudah kita laksanakan. Ini belum selesai tapi kita sudah melaksanakan di pertengahan. Hasil yang sampai di pertengahan sampai hasil hari ini itu nanti akan dipaparkan, disampaikan kepada wartawan yang hadir untuk kegiatan konferensi pers besok. Nah, dia akan terpusat di Polda atau masing-masing Polres? Di Polda. Artinya dihimpun nih laporan-laporan dari Polres, termasuk pelaku yang sudah diamankan, barang bukti yang sudah diamankan di Polres itu nanti akan dibawa ke Polda, disampaikan pada saat konferensi pers. Nanti pada akhir nanti akan dilaksanakan lagi. Artinya ada pengungkapan lah ya, termasuk korban-korban dihadirkan di sana. Korban-korban tidak kita hadirkan, hanya pelaku dan ini saja. Korban kan nggak mungkin kita ketemukan. Pelaku maksudnya. Pelaku saja. Pelaku akan dihadirkan beserta barang buktinya yang ditemukan padanya. Jam 11. Jam 11. Kita rencanakan kalau tidak ada perubahan. Tergantung itu yang punya acara humas. Iya. Kita hanya minta tolong kepada support humas. Data yang akan diberikan kepada humas. Berarti sudah terkumpul. Berarti itu yang 300 tadi itu. Atau masih ada penambahan lagi besok? Sampai hari ini, sampai pukul 08.00 besok, itu data akan kita kumpulkan terus, kita akan kirim data itu ke humas. Yang paling banyak itu yang aksinya seperti apa Bang? Dari 300-an itu? Rata-rata itu tadi pungutan liar. Selain 3 curas, curat, dan curanmor, itu tetap ada. Itu sudah ada data tersendiri. Kita pisahkan per klaster. Klaster curas, klaster curat, curanmor, sama premanisme. Masing-masing ada datanya. Kalau di total sekitar 300-an lebih. Bang, pandemi ini berdampak enggak terhadap, kalau dari hasil kajian teman-teman di Polda ini? Ini kan kita pandemi sudah hampir 2 tahun. Ini berdampak tidak terhadap tumbuh suburnya aksi premanisme di tengah masyarakat, atau memang mau pandemi mau tidak pandemi ya memang tetap mereka ini melakukan aksi-aksi seperti ini gitu? Sebelum pandemi, untuk kegiatan kasus curas, curanmor, dan curat di Polda NTB itu memang banyak. Tapi pada saat pandemi ya ada peningkatan sedikit, karena memang faktor ekonomi kan. Faktor ekonomi masyarakat mungkin yang ada dampak pandemi, mungkin tidak ada mata pencarian lain yang bisa akhirnya melakukan aksi-aksi tadi, surat curanmor. Ya sasarannya yang dianggap ekonominya mungkin lebih baik dari mereka kan. Yang dilihat ada mungkin bisa tetangga sekitarnya, ataupun yang memang mereka di luar mereka tinggal, mereka pantau bukan asli tempat mereka tinggal sasarannya ini. Jadi mereka pantau, dilihat, dimonitor, dilihat dulu sasarannya. Dianggap itu orang mampu, lebih mampu dari mereka kan, faktor ekonomi tadi. Jadi karena mereka mencoba, ada kesempatan, terjadilah aksi tadi.
meskipun tidak ada niat, kalau ada kesempatan terjadi gitu ya, seperti kata Bang Lapi. Artinya memang pandemi ini berdampak, Bang. Berdampak terhadap aksi-aksi itu, termasuk premanisme tadi. Premanisme. Nah, kalau kemudian pandemi itu berdampak juga terhadap aksi premanisme, apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian bersinergi dengan stakeholder terkait mungkin, baik itu pemerintah daerah. Ini kan kalau kita lihat tadi kita berbicara tentang bagaimana sinergi kepolisian dengan polisi di bawahnya seperti Polres dan lain sebagainya. Tetapi dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian juga untuk memberantas aksi premanisme yang ada di wilayah mereka masing-masing. Tapi dijawabnya nanti, Bang. Kita akan break sejenak. Bisa kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Ya baik, Mirsa, tidak terasa Anda kembali lagi bersama kami di Speak Up Podcast ya. Kita sudah berada di segmen terakhir bersama Bang Yasmara, Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ya. Bang, kalau tadi kita ini kan tentu kalau sesama jajaran kepolisian tentu sudah melakukan koordinasi yang sangat baik lah. Tapi dengan pemerintah daerah dan sebagainya sudah berkoordinasi juga. Tentunya Pak Kapolda sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov. Itu diikuti oleh Kapolres dan Pemda di kabupaten kotanya begitu ya. Kabupaten kota. Karena ini kan tentu kerja bersama ini, tidak hanya kepolisian. Memang kepolisian yang menindak secara hukum, tetapi untuk mengantisipasi itu kan banyak kalangan yang dilibatkan. Yang dibutuhkan ya. Bang, bagaimana sebenarnya teman-teman di kepolisian juga memberikan penyadaran kepada masyarakat kalau ada aksi-aksi premanisme ini ya jangan dibiarkan gitu, atau jangan ikut-ikutan begitu. Ya. Selain Direktorat Reskrimum, kita ada juga di Direktorat Binmas namanya. Oke. Nah, itu yang pembinaan masyarakat. Di bawah Binmas itu ada babin-babin kita yang di polsek-polsek yang langsung di desa-desa, yang babin Kamtibmasnya. Jadi yang melekat ke masyarakat itu ada. Nah, yang menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas itu mulai dari babin, Kapolsek, Kapolres sampai di Polda sendiri. Itu sudah gencar-gencarnya disampaikan masalah pembinaan dan penyuluhan lah istilahnya untuk kepada masyarakat terkait aksi-aksi premanisme. Artinya sudah informasinya terdistribusi dengan baik lah di tengah masyarakat. Pesan-pesan tersampaikan. Pesan-pesannya tersampaikan. Ya. Artinya kan kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat, selain ada aksi premanisme, masyarakat juga harus sadar bahwa premanisme ini adalah pertama dia melawan hukum, agar mereka pertama tidak tergabung di dalam hal-hal seperti itu. Kedua juga mereka bisa melaporkan itu kalau memang menemukan begitu. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, medianya banyak sekali untuk bisa melaporkan aksi-aksi kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat. Baik itu secara langsung kepada babin tadi ataupun ke polsek yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian ke Polres, ke Polda, ataupun melewat media-media tadi, media sosial. Kita sudah banyak, bukan hanya tim Puma, bukan hanya tim Puma Polda, tim Puma Polres jajaran juga memiliki media-media sosial tadi. Kemudian direktorat sendiri punya. Jadi banyak sekali media yang bisa menyampaikan informasi tentang aksi kejahatan yang dirasakan masyarakat. Biar masyarakat hidup aman dan nyaman lah di daerah mereka masing-masing, terutama di daerah-daerah tempat-tempat umum begitu, Bang. Iya, benar. Bang, kalau dilihat aksi premanisme ini, rata-rata mereka ini tergolong orang yang seperti apa sebenarnya? Apakah mereka, ini hasil identifikasi ini, apakah mereka termasuk orang-orang yang tidak punya pendidikan, atau yang mungkin broken home, atau yang miskin, atau seperti apa yang ditemukan? Secara umum memang yang tidak pasti, yang tidak punya mata pencarian tetap. Nah, pendidikan berpengaruh. Pendidikan mungkin ya tidak, putus sekolah, kemudian pergaulan ikut bergaul dengan kelompok tertentu yang inilah yang berafiliasi dengan premanisme lah. Nah, jadi ikut gabung, kemudian terpengaruh, ya.
kemudian yang melaksanakan aksi tersebut. Aksi solidaritas lah intinya. Setelah berteman ya solidaritasnya antar mereka gitu. Tapi kalau kita lihat tinggi sebenarnya solidaritasnya, Bang. Biasa preman-preman ini kan nggak tahu nih, kalau kita lihat nih biasa si solidaritas mereka sesama temannya itu tinggi sekali. Karena itu tadi, jadi merasa mungkin senasib sepenanggungan kan, itulah makanya mereka ya apapun yang dirasakan satu orang mungkin ikut dirasakan yang lain oleh semua gitu ya. Kalau di terminal masih, Bang? Terminal juga ada yang kita amankan. Masih justru ya banyak di terminal. Apa yang mereka ini kalau yang di terminal? Pungutan juga. Sama. Ada yang jadi calo, ada. Okay. Calo dia kan mengantarkan ke kendaraan tertentu, kemudian mendapat keuntungan ya mungkin 5.000 atau berapa nominal inilah sekedar per orang berapa. Tapi kalau dikumpulkan kan per orang banyak. Itu calo. Calo ada juga yang benar-benar di supir-supir kendaraan umum ini yang diikutipin pungli. Oke. Nah termasuk di angkutan umum kan, kerap kali kadang terjadi kayak semacam pelecehan seksual gitu. Yang kemarin ini ada yang ditemukan yang seperti itu. Sampai saat ini belum ada yang melaporkan terkait pelecehan seksual. Untuk aksi premanisme di transportasi umum belum ada yang melaporkan kalau ini. Karena kita lihat kan biasa sarang-sarang preman itu. Ya. Tapi sebenarnya ada nggak memang polisi yang sudah jaga, Bang, di tiap-tiap pelabuhan, kemudian di tempat-tempat kayak terminal seperti itu, yang 24 jam begitu atau yang standby di sana? Di pelabuhan ada pos kita untuk didirikan pos di pelabuhan. Tapi untuk di terminal itu dilakukan patroli rutin, baik itu dari Polsek, Polres, Polda. Itu di tempat-tempat pusat-pusat keramaian ini selalu dilakukan patroli dari Direktorat Samapta atau kemudian di Polres juga, kemudian di Polsek juga melakukan patroli. Okay. Termasuk kita juga, tim Puma kita juga melakukan patroli. Bagian dari tugas dari tim Puma itu melaksanakan patroli. Tapi kadang-kadang mungkin mereka beraksi setelah patroli pergi gitu ya. Disitulah mungkin mereka mencoba cari celah. Tapi tetap dengan adanya kegiatan ini mereka terjaring juga. Iya. Kegiatan KRID ini kan akhirnya terjaring juga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka di terminal, di pelabuhan atau di pertokoan tadi tetap terjaring. Walaupun terlewatkan oleh patroli, pada saat ada kita operasi seperti ini terjaring juga. Ada intel juga yang ada juga informasi teman-teman dari intel begitu yang mengintip mereka dari jarak jauh, dan kemudian kalau sudah memang terbukti baru dieksekusi oleh polisian. Ya. Baik, terima kasih, Bang. Ya, sudah hadir pada malam hari ini. Tentu kita berharap kepolisian bisa sukses dalam upaya memberantas aksi premanisme di tengah masyarakat kita, karena ingin menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Jadi saya tidak perbincangan kami bersama Pak Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Pak Kompol Yasmara Rahab. Ya, terima kasih sekali lagi, Bang. Terima kasih. Tentu kita berharap kerja-kerja untuk memberantas aksi premanisme ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kerja-kerja ini menjadi satu kerja kolektif yang kemudian berhasil menciptakan situasi kamtibmas di tengah masyarakat kita. Sampai ketemu di Speak Up Podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.